Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sedewa dari Prodi Akuntansi Angkatan 2024. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kuliah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, memahami pengertian ilmu ekonomi, yang kedua, prinsip dan tujuan ilmu ekonomi, yang ketiga, masalah dasar ekonomi, yang keempat, penawaran, yang kelima, permintaan, yang keenam, pasar persaingan sempurna, yang ketujuh, pasar monopoli, yang kedelapan, pasar persaingan monopolistik, yang kesembilan, pasar oligopoli, dan yang kesepuluh adalah perbedaan dari keempat pasar tersebut. Baik, yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, namun dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Ilmu ekonomi dikembangkan menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk tenaga kerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Ekonomi makro mempelajari keputusan negara dan pemerintah. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi seluruh aspek di perekonomian seperti inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB), dan pengangguran. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro membahas tentang perilaku agen ekonomi yang kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro mempelajari variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Baik, materi yang kedua adalah prinsip dan tujuan ilmu ekonomi. Apa sih prinsip dan tujuan ilmu ekonomi? Baik, yang pertama, prinsip. Prinsip ilmu ekonomi adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Dan tujuan ilmu ekonomi adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan kompleks. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu masalah dasar ekonomi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah what, apa yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah where, di mana dibutuhkannya. Yang ketiga adalah why, mengapa dibutuhkan. Yang keempat adalah when, kapan dibutuhkan. Yang kelima adalah from whom, dari siapa dibutuhkan. Dan yang nomor 6 adalah how, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu penentu penawaran. Penentu penawaran tersendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, harga barang. Apabila semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran, karena produsen terdorong untuk memproduksi lebih banyak barang agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, biaya produksi. Bila semakin tinggi biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan energi, maka penawaran akan semakin rendah karena biaya produksi meningkat sehingga produsen mengurangi produksi. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Yang keempat, pesaing produsen. Bila pesaing semakin banyak, maka semakin tinggi penawaran, karena lebih banyak produsen berarti lebih banyak barang yang dapat diproduksi. Yang kelima, selera masyarakat. Jadi kita harus tahu nih selera masyarakat yang sedang diminati sekarang agar dapat mengetahui, meningkatkan atau mengurangi produksi. Yang keenam, ekspektasi masa depan. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan mengurangi penawaran sekarang untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Baik, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu penentu permintaan. Penentu permintaan tersendiri ada 6. Yang pertama, harga barang. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan.
Ini karena konsumen cenderung membeli lebih sedikit ketika harga naik. Yang kedua, harga barang lain. Apabila harga barang lain lebih murah, maka konsumen akan membeli di produsen tersebut. Yang ketiga, selera konsumen. Permintaan dipengaruhi oleh selera konsumen. Jika konsumen lebih menyukai suatu barang, permintaan akan meningkat. Yang kelima, jumlah konsumen atau pendapatan. Semakin tinggi pendapatan konsumen, semakin tinggi permintaan. Ini karena konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Yang kelima, tren di masyarakat. Tren masyarakat memang merupakan penentu permintaan yang sangat penting. Ini karena tren dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan mendorong untuk membeli barang atau jasa tertentu. Yang keenam, ekspektasi konsumen. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik di masa depan, mereka mungkin akan meningkatkan permintaan sekarang. Selanjutnya, materi yang keenam, yaitu pasar persaingan sempurna. Adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, yang mana penjualnya menjual barang yang serupa atau identik, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Baik, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu kondisi pasar di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang dipasok ke pasar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu pasar persaingan monopolistik. Adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar monopolistik merupakan sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Baik, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mirip. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-10. Perbedaan keempat pasar tersebut. Yang pertama ada jumlah penjual, yang kedua ada hambatan masuk ke dalam pasar, yang ketiga ada barang substitusi, yang keempat ada iklan, yang kelima ada penentu harga, yang ketujuh ada sifat penjual, yang kedelapan ada barang yang dijual, dan yang kesembilan adalah inovasi. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materinya yang kurang jelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.